Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sati Cedana Yudas dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Ahmad Yani dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tata kelola sumber daya manusia. Ya, studi kasus yang saya ambil di sini adalah yang dari RPS ya. Saya akan mengambil kasus dari Kabupaten Majalengka, yang mana pada Desember 2019 kemarin meraih penghargaan sebagai instansi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Akan tetapi di Majalengka sendiri belum adanya mall pelayanan publik, adanya inovasi pada kantor mall pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pemerintahan Menteri PAN RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Dengan adanya mall pelayanan publik, maka adanya beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, pelayanan satu gedung yaitu mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, berbagai macam produk layanan yang disediakan di mall pelayanan publik selama ini. Pelayanan satu atap hanya menyediakan satu macam produk layanan. Yang kedua, berbagai macam produk layanan yang disediakan mall pelayanan publik. Selama pelayanan satu atap ini hanya menyediakan satu macam produk. Jenis satu dalam instansi saja. Namun di mall pelayanan publik beberapa instansi penyediaan layanan ada beberapa satu gedung, sehingga produk pelayanan yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, data utama tersimpan di bank secara aman ya. Yang keempat, proses pelayanannya cepat, selesai dengan waktu yang tertentu. Yang kelima, mempermudah masyarakat melakukan pelayanan publik. Yang keenam, lebih efisiennya waktu dalam proses pelayanan publik tersebut. Yang ketujuh, terpampang jelas dalam alur SOP-nya ya. Ketika memasuki area mall pelayanan publik, sudah terpampang masing-masing alur dan SOP tiap produk layanan. Ini diambil dari jurnal umuh.jember.ac.id Putri Robiatul Adawiyah. Nah, akan tetapi dengan ditetapkannya Kabupaten Majalengka sebagai instansi pelayanan publik terbaik, hal ini lantaran diselenggarakan pelatih dan pengembangan yang bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan mutu tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja. Satu rangkaian reaksi positif yang dihasilkan dari program pelatihan usaha yang direncanakan dengan baik. Yang kelima, menarik dan menahan tenaga kerja yang baik. Yang keenam, menjaga kesehatan keselamatan kerjanya. Yang ketujuh, menunjang pertumbuhan pribadi atau bahasa Inggrisnya personal growth. Nah, pengaturan tentang pengembangan karir pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam pasal nomor 69 sampai dengan pasal 73. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintahan. Kompetensi itu meliputi kompetensi teknis yang diukur dalam tingkat spesialis, pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Lalu kompetensi manajerialnya yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen yang pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir, kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat dalam hal agama, suku, ras, budaya, sehingga memiliki wawasan yang kebangsaan. Pengembangan sumber daya manusia, aparatur merupakan bagian penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, baik organisasi berskala kecil maupun organisasi berskala besar. Hal tersebut mendukung ketersediaan tenaga-tenaga yang dimiliki kemampuan mendukung kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang direncanakan yang mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuannya untuk mewujudkan pengadaan CPNS sesuai kebutuhan organisasi, meningkatkan sistem rekrutmen pengembangan karir PNS, mewujudkan PNS yang berkompetensi dan memiliki jabatan yang cukup, menciptakan sumber daya manusia, aparatur berkualitas, dan sebagainya. Nah, tujuan dari penilaian kinerja tersebut adalah membantu meningkatkan kinerja, menetapkan sasaran bagi perorangan, menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan, menyepakati rencana pengembangan karyawan di masa depan, memberi umpan baik kepada karyawan mengenai kinerja mereka, memberi konsultasi kepada karyawan mengenai peluang karir, menentukan taraf kinerja karyawan masuk ke dewan gaji, mendorong pemimpin untuk berpikir cermat
mengenai kinerja staf pada umumnya dan faktor mempengaruhi termasuk gaya kepemimpinan dan perilaku mereka sendiri. Nah, jadi banyak juga instansi pemerintahan yang open recruitment dari sumber daya manusia sendiri itu banyak yang jelek-jelek juga ya, seperti adanya rekrutmen saat adanya orang dalam. Jadi banyak yang nilainya murni itu tertutup oleh orang dalam ya. Mungkin cukup sekian video yang saya buat dan menjelaskan sedikit tentang sumber daya manusia tata kelola. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila banyak kesalahan ya. Bye bye.